Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, video kali ini adalah video perbandingan helm di angka 800 ya teman-teman, atau sekitar 700 sampai 800 ribuan. Nah, di depan kita ada helm yang sudah kita unboxing dan juga kita review. Di sebelah sini ada NHK Mark I, kemudian di sebelahnya ada KYT Striker teman-teman. Nah, untuk yang NHK Mark I dia menggunakan warna dim grey dengan finishing glossy dengan ukuran M. Kemudian yang di sebelahnya adalah KYT Striker dengan warna putih glossy juga dengan ukuran M juga teman-teman. Nah, hari ini kita mau membandingkan kemudian seperti apa perbandingannya, fisiknya, kemudian dari dimensinya, kemudian eksterior, interior, visor, kemudian ini ya teman-teman, fitur-fiturnya perbandingannya seperti apa. Jadi bagi kalian yang sedang mungkin pengen beli helm di angka 700 sampai 800 ribuan, mungkin video ini bisa menjadi salah satu referensinya teman-teman. Nah, memang untuk harganya sendiri kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman dari kedua helm ini, di angka sekitar 700 sampai 800 ribuan teman-teman. Kemudian sekarang kita coba bedah seperti apa perbandingan antara kedua helm ini. Nah, kalau kita lihat secara fisik dari eksterior ya teman-teman, untuk dimensinya ini di KYT Striker ini ya kelihatan lebih gede ya kalau kita lihat dari tampilan depan. Kemudian dari NHK Mark I ini dia kelihatan lebih kecil, walaupun memang perbandingannya sedikit ya teman-teman. Kemudian kalau tampilan dari depannya dia seperti ini. Untuk KYT Striker dia ada lebih banyak ventilasi udara ya teman-teman, ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan di NHK Mark I dia hanya ada 2. Nah, di bawah 1 ya, di bagian dagu, kemudian di bagian atas 1. Tapi untuk fitur ventilasi udara ini di NHK Mark I yang di bagian depan ini dia lebih banyak, dia ada 2 step. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti yang sudah tak jelaskan. Ada yang setengah seperti ini, kemudian ada yang bisa sampai bawah. Kemudian untuk yang bagian belakang ini dia untuk cara membukanya itu dia seperti ini. Nah, ditutup dan juga dibuka. Sedangkan di KYT Striker dia lebih banyak untuk ventilasi udaranya, ada 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau menurutku ya teman-teman, saat kita pakai NHK Mark I ini dia itu lebih sejuk untuk ventilasi udaranya, apalagi di bagian atas kepala sini, karena memang dia rongganya itu banyak banget ya, beda dengan KYT Striker ini. Nah, ini untuk buka tutupnya tinggal seperti ini aja, kemudian ini juga seperti ini. Kemudian untuk penampakan logo kedua helm ini sama ya teman-teman, dia ada di bagian atas. Nah, ini KYT, di NHK dia juga ada. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tampilan samping, perbedaannya dia seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk KYT Striker dan juga NHK Mark I ini memang desainnya dia beda. Dia mengusung desain yang sporty tapi dengan finishing yang berbeda. Di KYT Striker ini dia mendapatkan spoiler yang lebih pendek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sedangkan di NHK Mark I ini dia lebih panjang. Tapi untuk tingginya di KYT Striker ini dia untuk dimensinya dia lebih tinggi. Kesannya itu dia lebih tinggi. Nah, di NHK Mark I ini dia kesannya itu lebih lancip ya teman-teman. Kemudian untuk visornya sendiri, saat kita beli KYT Striker ini dia mendapatkan visor clean ya teman-teman, dengan sudah fat visor juga. Sedangkan di NHK Mark I dia visornya teknologinya lebih banyak. Dia menggunakan visor Light Smoke dengan RHD lens teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat untuk tampilan belakangnya. Nah, untuk tampilan belakangnya dia seperti ini perbandingannya. Kemudian ini yang NHK Mark I. Jadi untuk tampilan belakangnya dia seperti ini ya teman-teman. Dia ada lubang exhaust di bagian bawah spoiler. Kemudian untuk spoilernya ini di NHK Mark I ini kelihatan lebih panjang dan lebih runcing. Kalau yang di KYT Striker dia itu lebih lebih tinggi teman-teman. Kemudian untuk logonya sendiri, kedua helm ini juga menggunakan 2 logo ya. Di sini ada KYT Striker, kemudian ada NHK Mark I. Nah, ukurannya sama. Yang kita unboxing kali ini atau yang kita bandingkan kali ini adalah ukuran M. Nah, untuk ukurannya sendiri kurang lebih mirip ya teman-teman, sekitar 1500 gram, kurang lebihnya 50 gram teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk perbandingan tampilan dan juga eksterior dari NHK dan juga KYT itu dia seperti ini teman-teman. Nah, untuk sertifikasinya, kedua helm ini sudah mendapatkan sertifikasi SNI. Nah, untuk emboss SNI-nya di bagian sini untuk di KYT ya teman-teman. Sedangkan di NHK dia ada di bagian sini juga. Nah, sekarang kita coba bahas dari tampilan interiornya. Nah, itu tadi untuk eksteriornya ya. Nah, seperti ini untuk eksteriornya. Kemudian di
NHK Mark I dia seperti ini. Kemudian sebagai tambahan informasi, kalau kalian beli NHK Mark I ini, kalian bisa milih ada Elite, kemudian NHK Mark I aja, kemudian ada yang double visor. Sedangkan kalau di KYT Striker kalian tidak bisa milih ya teman-teman, kalian hanya akan mendapatkan satu tipe aja, yaitu KYT Striker, nggak ada yang double visor teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang visornya, ini yang sedikit beda ya. Jadi selain warnanya yang beda saat kita beli, di NHK Mark I ini untuk membuka visornya dan juga pengunci visornya ini ada di bagian depan sini ya teman-teman. Nah, di bagian tengah, sedangkan kalau di KYT Striker ini dia ada di bagian samping. Nah, di bagian sini teman-teman untuk kuncinya. Kemudian yang beda lagi di KYT Striker ini dia sudah dapat pin anti theft ya teman-teman, atau bisa dikenal juga dengan pin lock. Nah, seperti ini. Sedangkan di NHK Mark I ini dia belum dapat pin lock. Jadi di sini polos, tapi sama-sama sudah mendapatkan visor yang flat teman-teman. Kemudian untuk kuncinya di NHK Mark I ini lebih ini ya, harus lebih kuat teman-teman, kayak gini. Bentar. Nah, seperti ini harus bunyi tag kayak gitu. Sedangkan di KYT Striker ini enggak, ini seperti ini aja sudah kunci, tapi kalau buka ini harus ditekan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi menguncinya ini dia cukup mudah. Dengerin ya. Nah, seperti ini aja teman-teman, dia sudah kunci. Kemudian kalau kita coba buka, nah seperti ini ya teman-teman, kita coba buka. Nah, ini untuk membuka fullnya ini dia ada 5 step, sama juga dengan di NHK juga ada 5, tapi dia kayak lebih apa ya teman-teman, lebih smooth aja untuk suaranya. Sedangkan di sini kan lebih kasar ya. Tapi ini juga nggak masalah sih teman-teman, walaupun suaranya lebih kasar, tapi ini tetap mudah dioperasikan. Nah, seperti ini. Jadi untuk tampilan interior depannya dia seperti ini. Di KYT Striker ini dia menggunakan perpaduan warna merah dan juga warna hitam. Sedangkan kalau di NHK Mark I dia ini lebih maskulin dengan tampilan hitam semua pada sisi interiornya teman-teman, kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat di bagian ini ya teman-teman, nose guard atau di bagian depan sini, di KYT Striker ini dia kelihatan lebih panjang daripada di NHK Mark I. Nah, seperti ini. Di NHK Mark I ini dia lebih condong ke bagian dalam ya. Kalau ini dia lebih condong ke bagian atas. Kemudian di kedua helm ini juga sama, dia sudah mendapatkan list karet di keseluruhan sisi helmnya. Nah, seperti ini. Walaupun di NHK Mark I ini belum dikasih ini ya, emblem di sini, tapi ini kalian menggunakan kacamata juga bisa teman-teman. Sedangkan di KYT Striker ini sudah dikasih label. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lihat untuk sisi interiornya sekarang teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian yang membedakan dari ratchet kedua helm ini ya, di sini di KYT Striker ini dia menggunakan finishing dengan kunci L. Nah, seperti ini teman-teman. Sedangkan di di NHK Mark I ini belum, dia menggunakan baut biasa. Nah, seperti ini. Kemudian saat ditutup, nah di bagian belakang tampilannya dia seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari interior KYT Striker dan juga dari NHK Mark I. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian lebih suka interior yang mana teman-teman? Jadi untuk yang di NHK Mark I ini lebih maskulin ya, dengan warna hitam semua. Kemudian sedikit ada garis warna putih di bagian sini. Kemudian di bagian sini juga sudah dilengkapi dengan emergency quick release, sama juga dengan di KYT Striker teman-teman. Di sini juga sudah ada. Kemudian dia menggunakan perpaduan warna merah dan juga warna hitam untuk bagian interiornya. Nah, yang membedakan antara KYT Striker dan NHK Mark I ini, kalau di bagian interior ya, di bagian dagu, jadi untuk pelindung dagunya ini di KYT Striker ini dia lebih panjang teman-teman. Bisa kelihatan ya bedanya di sini. Kalau di NHK Mark I dia cuma segini aja, jadi di sini masih ada rongga kalau kalian pakai helmnya. Sedangkan di KYT Striker ini enggak teman-teman, jadi ini dia lebih panjang dengan pelindung dagu yang lebih panjang. Nah, seperti ini. Jadi ini menutupi semua sisi di bawah dagu. Nah, yang berbeda lagi antara kedua helm ini adalah sistem penguncinya teman-teman. Jadi untuk di KYT Striker kalian sudah mendapatkan sistem pengunci double D-ring. Nah, seperti ini. Jadi untuk sistem penguncinya sudah double D-ring. Jadi kalau kalian pecinta double D-ring, harus double D-ring ya. Mungkin KYT Striker ini mengakomodir kebutuhan kalian teman-teman. Sedangkan kalau kalian beli di ini NHK Mark I, kalian akan mendapatkan pengunci Micromatic biasa seperti ini. Untuk tipenya ada 2 ya teman-teman. Jadi kalau yang double visor kalian akan mendapatkan sistem pengunci Micromatic seperti ini, tapi sudah stainless. Kalau kalian beli yang Elite sama yang biasa ya, nah seperti ini teman-teman, kalian akan mendapatkan sistem pengunci Micromatic yang
masih plastik biasa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau menurutku ini pilihan masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja kalian lebih suka yang mana. Nah, di KYT Striker ini dia juga nggak dapet ini ya, nggak dapet gantungan atau nggak dapet ring di bagian samping sini. Tapi kalau di NHK Makwan ini masih dikasih ring seperti ini teman-teman. Nah, ini kemudian kedua helm ini juga fully knockdown ya, artinya kalian bisa melepas semua interior helmnya dengan mudah kalau kalian pengen membersihkan helm kalian. Kemudian selain dia sudah wearable glasses, kedua helm ini juga sudah dilengkapi dengan slot intercom. Kemudian seperti yang udah tak bilang tadi, sudah dilengkapi dengan emergency quick release system juga teman-teman. Jadi untuk fitur-fiturnya kurang lebih kedua helm ini mirip-mirip ya teman-teman. Nah, untuk tampilan dari sampingnya dia kurang lebih seperti ini. Kemudian yang tak pakai ini ya, kedua helm yang tak pakai ini sama-sama dia menggunakan ukuran M. Nah, kemudian seperti apa untuk ukurannya dari kedua helm ini? Kalau menurutku dia ukurannya ini real ya teman-teman. Jadi kalau kalian biasanya menggunakan helm-helm lain dengan ukuran M, mungkin menggunakan kedua helm ini dengan ukuran M juga bisa. Jadi yang tak pakai ini dia juga ukuran M. Tapi kalau sepengalamanku tak pakai ya teman-teman. Jadi di NHK Makwan ini M-nya ini memang sedikit longgar, sedikit sekali longgar daripada KYT Striker ini. Jadi kalau KYT Striker ini lebih ini ya, lebih rapat, di sini lebih sedikit aja, sedikit lebih longgar. Di sini nggak terlalu banyak. Jadi ya mungkin masih presisi tapi sedikit saja lebih longgar di NHK Makwan ini teman-teman. Kemudian kalau kita bicara tentang kenyamanannya saat dipakai atau saat digunakan, kedua helm ini pun juga mirip ya, mungkin hanya berbeda pada fiturnya saja. Artinya kalau kalian mungkin suka reading di siang hari, mungkin menggunakan NHK Makwan ini dia lebih nyaman ya, karena dia teknologinya sudah RHD lens juga, kemudian dia sudah menggunakan visor yang light smoke ya. Jadi ini siang hari mantep, malam hari pun juga ini masih cerah banget teman-teman. Kemudian ini bahkan helm yang tak pakai harian juga ya untuk saat ini. Kemudian kalau di KYT Striker ini kalian bisa menggunakan anti fog atau menggunakan pin lock di bagian sini ya. Jadi ini sudah disediakan, kalian nggak perlu modif-modif lagi. Jadi itu untuk perbedaan kedua helm ini kalau dari sisi visor saat digunakan teman-teman. Tapi untuk kedua helm ini kurang lebih untuk kenyamanannya pun juga mirip ya teman-teman, ataupun sama-sama nyaman. Nah, di KYT Striker ini memang kalau kita lihat di bagian sini itu lekukan sportinya itu dapat ya. Jadi bagian sini semacam ada lekukannya, di bagian sini juga ada semacam lekukan-lekukan garis sportinya teman-teman. Sedangkan kalau di NHK Makwan ini dia lebih polos tapi dengan desain yang lebih runcing ke bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian seperti apa kesimpulannya ya? Jadi untuk harga sekitar 700 sampai 800 ribuan, kedua helm ini kalau menurutku sudah cukup worth it dengan harga yang diberikan, kemudian dengan fitur-fitur yang diberikan teman-teman. Jadi dia sudah ada emergency quick release, kemudian sudah flat visor, dan juga tampilannya cakep. Kurang apa lagi teman-teman dengan harga sekitar 700-800 ribuan. Jadi di range harga sekian juga masih ada beberapa helm lainnya yang baru saja launching. Nggak tahu kenapa di akhir tahun ini banyak banget helm terjangkau ya, helm budget pelajar dengan fitur yang maksimal. Jadi ini kita sebagai konsumen diuntungkan ya teman-teman. Jadi banyak pilihan, kemudian tinggal kita sesuaikan aja dengan budget dan juga kebutuhan kalian. Kemudian kalian lebih suka desain yang mana teman-teman. Nah, untuk di KYT Striker kurang lebih seperti ini. Untuk tampilannya dia sporty, kemudian dia menggunakan interior ada kombinasi merah dan juga warna hitam. Kemudian sudah ada pin anti fog, kemudian juga sudah flat visor tentu saja. Tapi kalau di NHK Makwan ini dia lebih maskulin dengan interior warna hitam. Kemudian untuk visornya ini cakep teman-teman. Visornya dia sudah RHD lens. Jadi ini tinggal kalian aja pilih yang mana. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perbandingan antara NHK Makwan dan juga KYT Striker kali ini. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Coba tulis komentar kalian di bawah mau dibahas helm apa, kemudian tipe apa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.